Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan saya Bimotri di channel Bimo Online. Siapa sih yang gak kangen sama ceramahnya dan nasihat-nasihatnya Kiai Zainuddin MZ, Kiai Seribu Umat, yang betul-betul dikangenin, yang betul-betul nasihat-nasihatnya sangat-sangat bermakna betul. Sampai saat ini pun juga ceramahnya dan nasihat-nasihatnya sangat bermanfaat dan tentunya terkenang di dalam hati. Ada salah satu putranya, ya Ustadz Shauki. Kali ini saya akan menonton bareng Ustadz Shauki, yang dimana beliau adalah salah satu putra dari Kiai Zainuddin MZ, Kiai Dai sejuta umat. Mari kita nonton bareng, kita ambil pelajarannya, kita ambil ilmunya, hikmahnya, dan tentunya menambah wawasan pada dalam diri kita. Cikirat. 31 kali Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Berarti kita itu ikutan masuk deh Pak. Malam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wala yasbir ala balai, dan mereka juga tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Ini juga kita sering kena. Syauki, saya ini sholat rajin, maksiat nggak pernah, sama guru dekat, sama majelis taklim juga hobi. Tapi kenapa musibah silih berganti menghantam keluarga kami, Syauki? Nah, niatnya curhat nih niatnya. Tapi ini termasuk dari golongan orang yang tidak bersabar. Kita sering lupa bahwa musibah yang Allah timpakan kepada kita itu ada 3 jenisnya Pak. Ada 3, bukan cuma 1. Kita lupa janji Allah. Ketika Allah berikan kita musibah, Allah berjanji dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita orang korprija yang nggak sanggup Pak. Jadi ketika Allah kasih bencana, yakinlah kita sanggup melewatinya Pak. Musibah ada 3. Musibah dari Allah ada 3. Ada musibah sebagai ujian. Orang baik-baik dapat musibah nih. Orang baik-baik jamaah Nurul Yakin nih. Saya yakin semua yang hadir nih orang baik-baik semua. Amin. Kalau orang baik-baik dapat musibah seperti jamaah Nurul Yakin, namanya ujian. Kenapa diuji? Karena mau naik kelas Pak. Tapi jangan lupa, kunci ujian saya kasih tahu deh, saya kasih tahu bocoran. Kunci ujian 2. Lulus, lolos. Insya Allah Allah angkat derajat kita. Karena Bapak Ibu ingat dulu ucapan orang tua saya, banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi nggak lolos ketika diuji dengan kekayaan. Maka kunci dari ujian 2, lulus, lolos. Insya Allah Allah angkat derajat kita nanti. Amin. Amin. Tapi kalau orang setengah-setengah dapat musibah, setengah-setengah yang ada di hadapan Bapak Ibu, misalnya setengah-setengah, yang bikin repot malaikat, salat rajin, maksiat tekun, baca Quran setengah jam, ngomongin tetangganya sejam setengah. Oh, model kayak saya mau bikin repot malaikat Pak. Nih yang mana sih mau catat ini kata malaikat. Orang kalau model saya dapat musibah itu bukan ujian. Apa? Teguran. Kenapa saya ditegur? Karena saya sering lalai. Tapi jangan lupa, apapun konsekuensinya ketika kita lalai Pak, pasti ditegur. Betul betul. Bapak lalai dalam pekerjaan, atasan Bapak pasti negur Bapak.
Ibu lalai dalam urus rumah tangga, pasti suami ibu bakal negur ibu, betul? Apapun konsekuensinya, kalau kita lalai pasti akan ditegur. Tapi jangan lupa, konsekuensi teguran dua. Perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Itu teguran. Tapi kalau musibah kita nih yang menimpa kita sebagai hukuman, Allahu Akbar, mudah-mudahan jangan sampai amin. Tapi kalau musibah yang menimpa kita sebagai hukuman, Pak, maka dua pula lah kuncinya, Pak. Apa? Memperbanyak istighfar dan melakukan taubatan nasuh. Karena baginda Nabi sendiri yang mengajarkan la saghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Nggak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap waktu. Juga nggak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Baik, Bapak Ibu, malam yaskur ala na'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, wala yasbir ala balai, dan mereka juga tidak bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Apa ancaman Allah tentang dua perkara ini, Bapak Ibu? Ancaman Allah sangat jelas. Falyakhruj min tahtis samai, silakan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar kalian. Nggak pantas kalian berada di bawah permukaan langitku, di bawah kolong langitku. Pak, keluar kalian. Ya Allah, ya Rabb, diusir kita, Pak. Kalau kita diusir, Pak, dari Sukarame kita masih bisa pindah ke Tulang Bawang, Pak. Kita diusir dari Sumatera pindah ke Sulawesi, Pak. Bahkan diusir dari Indonesia oleh Bu Sri Mulyani karena nggak bayar pajak. Kita masih bisa pindah ke Singapura, ke Australia, dan ke Inggris, Pak. Tapi ketika diusir dari kolong langit, mau cari langit mana, Bu? Falyakhruj min tahtis samai, silakan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar kalian. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Allahu Akbar. Nih Bapak Ibu, dosa-dosa lain Allah nggak melepaskan diri dari kita. Berapa kali pun kita zina, Allah nggak melepaskan diri dari kita. Berapa kali pun kita mencuri, Allah nggak melepaskan diri dari kita. Berapa kali pun kita mabuk, Allah nggak pernah melepaskan diri dari kita. Tapi dua dosa yang Allah melepaskan diri dari makhluknya, Pak: syirik dan kufur nikmat. Ayo kita mulai nanti malam. Ini kufur nikmat kelihatannya sepele, tapi Allah melepaskan diri loh, Pak. Silakan kalian tak cari Tuhan selain aku. Diusir dari kolong langit terus disuruh nyari Tuhan. Mau nyari Tuhan kemana lagi, Pak? Memang gak ada Tuhan selain Allah. Betul apa betul? Ayo kita mulai malam hari ini. Ketika kita hendak naik ke tempat tidur kita masing-masing, Bapak Ibu, biasakan kita bertanya kepada diri kita yang sering lalai ini. Bagaimana caranya, Soki? Cukup tanya secara jujur kepada diri kita. Wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah atau kufur sayakah? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka menambah rasa syukur malam hari ini hendak menjelang Ramadan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, malam hari ini Bapak Ibu, kami bawakan sebuah investasi dunia dan akhirat yang paling menguntungkan untuk kita umat Islam, yang dalam bahasa Al-Quran itu tersebut tijaratan lan tabur,
perniagaan yang tidak pernah merugi. Kok begitu Syauki? Karena dalam Islam orang yang membantu orang lain dalam melakukan perbuatan baik, pahalanya sama seperti orang yang melakukan perbuatan baik itu sendiri.